Ya, pemirsa, buah yang saya bawa ini adalah buah terong, pemirsa. Jadi, bukan jeruk ya, pemirsa ya. Bentuknya memang agak-agak mirip-mirip jeruk begitu, cuman ini adalah, sekali lagi, ini adalah buah terong ya. Nah, jenis terong apa yang saya bawa ini nanti kita akan coba ulas sedikit ya, pemirsa ya. Jadi tetap ikuti videonya sampai selesai, jangan separuh-separuh, supaya informasi yang pemirsa terima juga tidak separuh-separuh. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Jo di channel Sekilas Kembang dan Buah, channel yang menyajikan informasi sisi lain seputar kembang dan buah dan seputar informasi pertanian. Ya, pemirsa, saya sekarang sudah berada di bawah pohon terong yang buahnya tadi di awal sudah saya perlihatkan kepada pemirsa ya. Dan buat yang belum tahu itu jenis terong apa, sebentar lagi pemirsa akan tahu ya. Oke, pemirsa, jadi terong ini bernama terong asam atau sering juga dikenal dengan sebutan terong Dayak ya, pemirsa ya. Banyak ini ya, banyak semut. Nah, kenapa disebut terong asam? Oleh sebagian orang Melayu menyebutnya terong asam nih, yang di Sumatera, kemudian di daerah Kalimantan lebih terkenalnya dengan terong asam ini ya, pemirsa ya. Iya, pemirsa, buah terong asam ini sama halnya juga dengan sayur-sayuran yang lain seperti tomat atau jeruk ya, yang dapat dijadikan campuran sambal mentah atau bahan penyedap masakan lainnya. Rasanya memang sedikit asam-asam dan agak-agak pahit sedikit dan gimana ya, ada kelat-kelatnya dikit lah. Nah, kalau kita berkunjung ke Pekanbaru, pemirsa, Jambi atau Medan, atau Kalimantan ya khususnya, asam podeh, terong asam tersedia biasanya di restoran-restoran besar ya. Harganya cukup terjangkau dan sudah menjadi makanan khas di sana. Kemudian, masyarakat Dayak di Kalimantan juga menjadikan terong asam ini menjadi penyedap masakan tradisional. Mereka mengenal dengan nama masakan sayur asam, ikan sungai bumbu kuning, atau biasanya diolah menjadi sambal terong asam. Bahkan di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, terong asam ini diinovasi menjadi manisan. Iya, bagian yang dijadikan manisan adalah daging dari terong asam ini ya, pemirsa ya. Karena tekstur daging terong asam ini memang Eee, cukup, keras, bukan keras ya, cukup kenyal begitu ya pemirsa, walaupun sudah dimasak sampai mendidih masih masih terasa kenyal. Nah, inilah mungkin yang membuat terong asam ini banyak digunakan sebagai bahan untuk manisan. Bahkan manisan terong asam ini sudah menjadi oleh-oleh khas Kalimantan ya pemirsa ya. Nah, pemirsa, tanaman ini dapat tumbuh di berbagai jenis tanah yang subur dan berdrainase baik ya pemirsa ya. Lebih suka pH dalam kisaran 5,5 sampai 7 dan masih mentolerir pH 4,5 sampai 7,5 ya pemirsa ya. Kemudian bisa tumbuh juga baik di bawah sinar matahari penuh maupun di tempat teduh. Kemudian morfologi tanaman ini, batang tanaman ini padat, spinous, berduri dan berbulu seperti bintang ya pemirsa ya. Kemudian daunnya berbentuk bulat telur lebar, panjang 15 sampai 20 cm. Memang agak lebar ya pemirsa ya. Lebarnya bisa sampai 12 sampai 23 cm. Berlubang di tepinya dan tertutup rapat dengan bulu-bulu kaku di bagian atas dan bulu-bulu halus serta duri-duri di bawah tulang daunnya. Nah, kemudian buahnya ini termasuk ke dalam buah beri. Warnanya kuning dan bentuknya bulat ya, bisa berdiameter 2,5 sampai 3,5 cm ya. Kemudian tertutup rapat dengan rambut seperti jarum. Ya memang buahnya ini kalau pemirsa bisa merabanya ya, kulit bagian luar buah ini diselimuti dengan bulu-bulu seperti jarum begitu ya. Agak kasar ya. Kalau misalnya pemirsa baru memegang buah ini, biasanya agak ini ya, seperti ada duri-duri gitu. Nah, kemudian pemirsa, bagi pemirsa yang ingin berbudidaya tanaman terong asam ini,
Perkembangbiakan terong Dayak atau terong asam ini bisa menggunakan benih atau biji seperti yang saya lakukan ini. Kebetulan terong asamnya minta dikirimkan dari Pontianak ya, kemudian bijinya dikeluarin, saya keluarin dan dijemur. Nah, terong asam yang saya tanam ini adalah hasil dari perbanyakan biji yang kemarin dikirim dari Pontianak itu ya pemirsa ya. Iya, pemirsa, menurut informasi dan referensi yang saya dapatkan, kandungan bahan kimia yang ada pada buah terong Dayak ini cukup bagus ya pemirsa untuk kesehatan. Tidak hanya buahnya sih pemirsa, bahkan daunnya juga informasinya dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan tradisional. Antara lain khasiatnya bisa digunakan sebagai tapal untuk bengkak, meredakan nyeri, kemudian pengobatan sifilis pemirsa, dan untuk demam di malam hari, kemudian untuk gatal, luka, memar parah, mengobati sakit gigi, batuk, asma, demam, muntah, sakit tenggorokan, gonor, dan gangguan seksual wanita. Baik pemirsa, kita tadi dapat panen segini nih, karena yang lainnya masih agak apa ya, hijau ya, masih agak hijau. 2-3 hari lagi nanti bisa dipanen lagi. Jadi ini adalah terong asam yang sudah kita panen tadi dan sudah diolah menjadi lauk yang nanti kita cek enak Kak. Cek ya. Rasanya memang ada pahitnya dikit, ada asamnya, terus teksturnya terong ini walaupun sudah dijadikan sayur seperti ini masih agak keras. Bukan keras, apa namanya, masih tidak terlalu lembek seperti terong ungu atau terong yang lain. Ya, buat yang ingin mencoba atau yang ingin nanam terong ini, saya masih banyak benihnya. Silahkan komen-komen aja yang mau minta dikirimin ke mana. Silahkan dicoba ditanam ya. Oke pemirsa, mudah-mudahan informasi yang sedikit ini bisa bermanfaat, tetap berkah dan menjadi buah yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.